Biasanya kalau orang itu dalam keadaan marah, yang perlu untuk diperhatikan atau diambil langkah dulu, redakan marahnya sebelum dia marah kepada orang lain. Karena teguran dalam keadaan marah biasanya adalah dengan emosi, dan orang kalau emosi sukar untuk mengatur kata-katanya, dan yang ditegur itu akan sukar juga menerima. Khususnya dalam kehidupan rumah tangga, ada suami istri, suaminya balik lewat, istri di rumah risau, tengok jam, tak balik-balik nih, bagaimana? Pergi kono kemana dia nih? Alhasil suami datang dalam keadaan si istri risau. Kan wajar seorang itu risau akan suaminya balik lewat. Dalam kondisi risau, emosi, namanya gelisah. Datang si suami, sebelum datang tuh di call tak jawab, di SMS tak jawab, maka makinlah risau si istri. Tak lama si suami datang, buka pintu, kemana saja kamu, katanya begitu. Aku call kamu banyak, ini tak ada sentuh siapa-siapa ya. Call banyak kali tak jawab, SMS tak jawab, kami ini risau. Suami balas balik kepada dia, awak campur tangan urusan aku pasal apa? Aku nak balik, tak nak balik, aku punya hal. Jadi gaduh. Makanan dihidangkan tak jadi dimakan, tidur pun satu kutub utara, satu kutub selatan. Mungkin something ada dengan punya suami ini. Nampak balik daripada luar muka tu nampak macam mau stres. Could ada something terjadi di situ. Baru mula sedar bila saat sudah reda. Esok pagi bangun, siapkan sarapan, letakkan kopi, sedia semua, urut sikit. Katanya semalam minta maaf kalau aku angkat suara kepada engkau. Aku just risau saja pasal engkau balik lewat. Sebetulnya aku bukan nak marah-marah. Kata suaminya, iya, aku pun juga begitu juga. Sebetulnya di luar, jadi maknanya si suami itu balik lewat tuh benda macam-macam di luar jadi. Jadi bukan kono, bukan ke sana. Artinya ketika seseorang itu ingin menegur, ingin bertanya sesuatu, usahakan dengan cara yang elok. Intonasi suara itu menentukan balasan daripada jawaban yang kita harapkan. Kalau ditanya kenapa, balik lewat, ada apa-apa ke? Kan intonasi itu enak, senang didengar. Jawaban pun pasti juga akan senang didengari. Ya kan? Cara itu yang mesti kena betul supaya kebaikan yang diharapkan dalam teguran itu tercapai. Orang yang bersalah itu ditegur dengan diberitahu, bukan ditegur dimarah. Teguran ini yang terbaik adalah kalau orang menegur orang yang bersalah dengan diberitahukan salahnya apa, atau diberitahukan cara membetulkan kesalahan. Itu teguran yang baik. Dan ini yang jarang, yang banyak biasanya orang itu kalau tegur nadanya marah. Hatta nak tunjuk salah pun juga dengan nada marah, sehingga yang ditegur pun juga marah walaupun salah. Kita perlu memahami bahwasanya uslub, cara dalam menegur itu menentukan kesan teguran. Kalau cara teguran itu baik, maka implikasinya baik, yang ditegur akan terima. Tapi kalau cara teguran tidak baik, walaupun orang itu bersalah, walaupun tegurannya betul, tapi cara tegurannya itu salah, maka akan boleh mengundang satu padah yang tidak baik. Apa itu? Yang ditegur tak nak terima. Yang ditegur tak nak terima. Contoh, kita dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada orang sholat. Ini hadis. Kemudian badui sholat sekali. Kemudian dalam sholat itu badui itu bersin ke, atau orang lain bersin ke, kata ajib, kata alhamdulillah, walhamdulillah. Badui itu ketika sholat menyebutkan alhamdulillah, yarhamukallah. Sahabat itu
Dua hal yang dilakukan oleh sahabat. Yang pertama, sahabat tengok dengan mata macam melotot. Nah, mata ini ada bahasanya. Masa kalau mata itu buka kuat lebar, maknanya dia, mata orang marah. Di sahabat waktu itu melihat dengan mata marah, tidak bercakap. Badui itu pula mengatakan, kamu tengok aku pasal apa? Sementara di dalam salat, sahabat yang paham perbuatan Badui itu salah, cuma cara tegurannya itu salah. Satu, dengan mata melotot. Yang kedua, ketika Badui itu tegur kepada sahabat, kenapa kau tengok aku lain macam? Sahabat pukul paha macam ni. Ya ini geramlah, jangan cakap kamu. Sampailah selesai salat, Nabi menoleh ke belakang. Siapa tadi yang bicara itu? Kata ya Rasulullah. Ini yang menceritakan dia yang ditegur nih. Katanya wallahi ma'annafani. Katanya Nabi tak tegur tengking saya, tak marah saya, tak diberitahu oleh Nabi, wahai fulan, ini salat menghadap kepada Allah, yang boleh adalah baca Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, saya tak akan buat lagi wahai Rasulullah. Nabi tegur kepada sahabat, kalau kamu ingin menegur orang itu bersalah dalam sembahyang, tegur dengan ucapan subhanallah, bukan tepuk paha. Karena teguran dalam sholat bagi laki-laki subhanallah, teguran bagi perempuan dalam sholat dengan menepuk. Dijelaskan lagi oleh Nabi SAW. Dalam kisah ini yang menarik adalah sahabat tadi ingin menegur itu Badui, itu kan Badui kan salah. Sahabat mau menegur kan tujuannya betul, tapi karena cara teguran dengan melotot dan juga pukul paha sebagai geram, Badui lawan balik. Kenapa kamu tengok-tengok aku? Kan? Tapi Nabi ketika menegur dengan cara yang betul, kan sama-sama mau menegur. Sahabat mau menegur, Nabi juga mau menegur. Beza pada cara. Impactnya pada teguran sahabat itu Badui itu marah, pada teguran Nabi Badui boleh terima. Faham dong? Fokus pada teguran itu juga bukan hanya tujuan untuk menegur, tapi cara dalam menegur. Faham dong? Biasanya kalau orang itu dalam keadaan marah, yang perlu untuk diperhatikan atau diambil langkah dulu, redakan marahnya sebelum dia marah kepada orang lain. Karena teguran dalam keadaan marah biasanya adalah dengan emosi, dan orang kalau emosi sukar untuk mengatur kata-katanya, dan yang ditegur itu akan sukar juga menerima. Khususnya dalam kehidupan rumah tangga, ada suami istri, suaminya balik lewat, istri di rumah risau, tengok jam, tak balik-balik nih bagaimana? Paham dong? Dibagi timer, bagi timer jam berapa dia balik, dia pergi kono kemana dia. Alhasil suami datang dalam keadaan si istri risau. Kan wajar seorang itu risau akan suaminya balik lewat. Dalam kondisi risau, emosi, namanya gelisah. Datang si suami. Sebelum datang tuh di call tak jawab, di SMS tak jawab. Maka makinlah risau si istri. Tak lama si suami datang. Buka pintu, kemana saja kamu? Katanya begitu. Aku call kamu banyak. Ini tak ada sentuh siapa-siapa ya. Call banyak kali tak jawab, SMS tak jawab. Kami ini risau. Suami balas balik kepada dia. Awak campur tangan urusan aku pasal apa? Aku nak balik, tak nak balik, aku punya hal. Jadi gaduh. Makanan dihidangkan tak jadi dimakan. Tidur pun satu kutub utara, satu kutub selatan. Last kali si istri pikir. Katanya iya. Mungkin something ada dengan punya suami ini. Nampak balik daripada luar muka itu nampak macam stres. Could ada something terjadi di situ. Baru mula sedar bila saat sudah reda.
Esok pagi bangun, siapkan sarapan, letakkan kopi, sedia semua, urut sikit. Katanya semalam minta maaf kalau aku angkat suara kepada engkau. Aku just risau saja pasal engkau balik lewat. Sebetulnya aku bukan nak marah-marah. Kata suaminya, iya, aku pun juga begitu juga. Sebetulnya di luar, jadi maknanya si suami itu balik lewat tuh, benda macam-macam di luar jadi. Jadi bukan kono, bukan ke sana. Artinya ketika seseorang itu ingin menegur, ingin bertanya sesuatu, usahakan dengan cara yang elok. Intonasi suara itu menentukan balasan daripada jawaban yang kita harapkan. Kalau ditanya kenapa, balik lewat, ada apa-apa ke? Kan intonasi itu enak, senang didengar. Jawaban pun pasti juga akan senang didengari. Faham tom? Ubah cara kita kan sama-sama ingin menegur, cuma caranya kan sama-sama. Kalau menegur ingin kebaikan, ya kan? Cara itu yang mesti kena betul supaya kebaikan yang diharapkan dalam teguran itu tercapai. Faham tom? Kalau baginda Rasulullah SAW, bukankah Allah dah firman? Cara teguran Nabi SAW kepada Sa'id ibn al-Mu'alla, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Dan ini hikmah pertama kita perlu ambil daripada hadis ini. Thumma qala li, kemudian Nabi bersabda kepada Abu Sa'id ibn Mu'alla, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Quran. Saya akan ajarkan kepada kamu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid. Sebelum kamu keluar daripada masjid. Waktu itu Nabi ingin masuk ke masjid. Kemungkinannya sudah dekat qamat akan dilakukan. Jadi kalau Nabi ajarkan dulu kepada sahabat ini surat yang paling agung dalam Quran, akan mengambil masa sedikit daripada solat itu dilakukan, karena kalau sudah bilal qamat tak ada aktiviti lain bagi jemaah kecuali kesibukan untuk melakukan solat. Oleh sebab itu bila dikumandangkan iqamat, tak ada lagi kesibukan yang lain. Usahakan yang lain, nak matikan handphone ke, nak aturkan posisi ke, kalau boleh sudah sebelum qamat. Ya, ini Bilal sudah mula qamat, terus berdiri dalam saf. Oleh sebab itu kenapa kita digalakkan kalau sholat jangan jauh duduk ke belakang situ. Kalau apalagi macam masjid besi ke masjid masjid Shah Alam kan, duduk ke belakang. Bilal Allah Akbar, itu Bilal selesai qamat, imam sudah masuk, baca selesai Fatihah, dia belum sampai ke saf karena jauhnya tempat tuh. Sebab dia duduk di belakang. Digalakkan bila masuk masjid, cari tempat yang duduk di tempat. Kalau saf yang pertama kosong, dululah di saf yang pertama, itu adalah afdal. Dan tujuannya adalah kalau sudah rapi masa qamat tu jamaah tinggal berdiri ya sikit saja untuk merapatkan saf. Tak perlu nak berjalan jauh daripada belakang untuk sampai kepada saf. Faham dong? Bilal pun kadang-kadang biasanya kalau qamat, sebelum qamat saf, tak perlu pun macam tu. Kalau sudah berdiri tu, orang sudah kena masjid, sudah berdiri di saf. Kesalahan pada jemaah yang kadang-kadang tidak mahu duduk tepat pada saf. Nah, jadi kata baginda Rasulullah, saya akan ajarkan kepada kamu satu surat sebelum kamu keluar daripada masjid. Kemungkinannya adalah salat sudah akan segera dilakukan. Maka didahulukan salat berbandingkan kepada yang lain. Tidak dibenarkan sibuk dengan selain daripada salat bila Bilal sudah qamat. Atau yang kedua adalah baginda Rasulullah SAW ingin menanamkan rasa keinginan yang dalam kepada sahabatnya untuk mencari ilmu, sehingga tidak diberitahu langsung, saya akan ajarkan kepada kamu satu surat terbaik, tapi nanti nak tengok dia betul
al-hirs, yakni semangat untuk mencari ilmu. Walihada sahabat tadi ketika Nabi selesai daripada salat dan ingin keluar daripada masjid, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau janji kepada aku akan mengajarkan kepadaku surat terbaik dalam Quran." Maknanya sahabat itu datang kepada Nabi dan tanya, menagih apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sebelum salat. Ini menunjukkan kalau seseorang itu dibagi clue tentang ilmu, maka ambillah peluang itu untuk bertanya apa maksudnya, supaya dia termasuk orang yang beruntung mendapatkan ilmu yang berfaedah untuk dia. Falamma arada an yakhruja qultu, maka ketika ingin keluar aku berkata kepada Rasulullah, "Bukankah engkau ingin mengajarkan kepada aku surat terbaik dalam Al-Quran?" Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Maksudnya merujuk kepada surat Al-Fatihah. Surat terbaik dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Ayat teragung dalam Al-Quran, ayat Kursi. Surat yang paling agung, Al-Fatihah. Surat atau ayat yang paling agung, ayat Kursi. Apa bezanya surat dengan ayat? Surat full, satu ayat satu ayat saja, yarhamukallah. Hada berkenaan dengan surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah surat yang paling agung? Disebabkan di dalamnya merangkumi segala makna yang ada dalam Al-Quran, itu ada dalam surat Al-Fatihah. Di dalamnya ada pujian kepada Allah, di dalamnya ada pengabdian kepada Allah, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada penjelasan tentang kenabian, di dalamnya juga ada penjelasan tentang orang-orang yang sesat, untuk kita menghindari daripada perbuatan orang-orang yang sesat. Dan itu intipati yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka dikatakan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Fatihah ini ada beberapa nama, di antaranya Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab, Fatihah pembuka, Al-Kitab, Al-Quran. Surat Al-Fatihah diberi nama Al-Fatihah pembuka karena Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu dalam majlis, kenapa kita kalau majlis Al-Fatihah, kita baca dengan Fatihah. Ya, ini ingin menyerupai, ingin meniru. Allah ini buka Qurannya dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ketika kita ingin membuka sesuatu, rumah baru, majlis akan dimulakan dengan mulakan Al-Fatihah. Tujuannya adalah meniru Allah yang membuka Quran dengan Al-Fatihah. Kita pun juga demikian, supaya mendapatkan keberkatan. Seakan-akan kalau rumah itu ada pintunya, kalau dibuka maka kita boleh masuk dalam rumah dan menikmati apa yang ada di dalam rumah. Quran itu dibuka dengan Fatihah, umpama pembuka kepada isi kandungan Quran untuk memahaminya, dibuka dengan surat Al-Fatihah. Majlis itu ketika dibuka dengan Al-Fatihah, dengan harapan umpama pintu yang membuka kita untuk masuk dalam mendapatkan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis tersebut. Faham dong? Seperti mana kita membuka dengan Al-Fatihah, diakhiri juga dengan Al-Fatihah tabarrukan, sebagai mengambil berkat. Surat Al-Fatihah juga diberi nama surat As-Sab'ul Mathani. As-Sab' 7, Al-Mathani yang diulang. Disebabkan oleh kerana surat Al-Fatihah ini 7 ayat, diulang-ulang pada setiap salat, maka dinamakan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani maksudnya surat yang diulang-ulang. Atau dinamakan surat Al-Mathani, surat Sab'ul Mathani. Mathani itu maksudnya yang ada keduanya, daripada itsnain atau tasniyah. Karena orang kalau dalam salat membaca surat Al-Fatihah diiringi dengan surat yang lainnya, maka dikatakan Sab'ul Mathani. Dibaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Yang tidak sah salat kalau dibaca surat yang lain tanpa Al-Fatihah. Mesti Fatihah dulu baru surat yang lainnya. Namun yang umum atau yang masyhur
Al-Fatihah diberi nama surat As-Sab'ul Mathani, 7 yang berulang. Maksudnya adalah karena surat itu diulang-ulang pada setiap salat. Diberi nama surat Al-Fatihah dengan surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti mana dalam hadis ini. Katanya ya, salah satu nama surat Al-Fatihah namanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena ayat itu setelah basmalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dikatakan Al-Fatihah itu wal Qur'anul Azim alladzi utituhu. Surat Al-Fatihah itu adalah Quran. Quran kan daripada surat Al-Fatihah sampai kepada An-Nas ada 6.666 ayat lebih kurang. Kenapa dikatakan Al-Fatihah itu Quran secara keseluruhan? Karena kandungan yang ada dalam Quran 6.000 ayat lebih itu disimpan rahasianya oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah diberi nama Al-Qur'anul Azim, diberi nama Ummul Kitab, induk kepada Quran, diberi nama Fatihatul Kitab, diberi nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi nama-nama ini nama kepada surat Al-Fatihah dengan maksud dan sebab yang berbeza-beza. Faham dong? Baginda Rasulullah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, demi Allah, kalau tidak ada surat yang diturunkan oleh Allah lebih mulia daripada surat Al-Fatihah. Wala di Taurat, wala di Injil, wala di Zabur, tak ada yang lebih mulia daripada surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu menjadi amalan orang-orang saleh, segala sesuatu itu diiringi dengan surat Al-Fatihah. Paham tuh? Buka rumah Al-Fatihah. Paham tuh? Beli kereta baru Al-Fatihah. Contohlah. Apa tujuannya? Tabarrukan. Karena makna yang begitu luas dalam surat Al-Fatihah. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.